Apa tanggapan orang setelah Anda masuk Kristen? Ya, sebagian besar keluarga atau tetangga atau teman-teman itu ada yang biasa saja, tapi ada juga yang tiba-tiba. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua. Selamat hari Minggu bagi rekan-rekan seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Amin. Nah saudara, lewat di beranda YouTube saya, perbincangan dengan seorang penginjil ya dari channel Sarah Ayu Ibrahim ya, dengan Pendeta Saifuddin ya. Orang mengenal bahwa Pendeta Saifuddin murtad karena uang. Ya. Dan kita sebentar lihat perbincangannya, apakah benar. Katanya Pak Saifuddin pindah keyakinan karena uang. Dan dia menceritakan ya, Pak Ahmad Mameto ini ya, menceritakan seorang temannya juga yang berpindah keyakinan, pintar, bahkan cum laude, lalu dikatakan gila karena dia pindah keyakinan, saudara. Apakah benar demikian? Dan dia sendiri pindah tanpa ada apa-apa, tanpa ada embel-embel, seperti yang biasa di pandangan-pandangan atau stigma-stigma orang di luar sana. Apakah karena Indomie, kata Pak Saifuddin, ya, satu bungkus atau satu kardus Indomie dia berpindah, dan saudara akan melihat sendiri apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat sehingga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah benar seorang pindah itu karena ada embel-embelnya, saudara ya. Dan kita langsung saja menyaksikan apa yang mereka sampaikan ya. Sebagaimana juga channel-channel yang di seberang menampilkan ya pandangan-pandangan mereka ya, orang-orang yang mualaf ya, saudara ya. Kemudian sama ya. Ini hanya memberikan kejelasan kepada jemaat murtadin atau saudara-saudara seiman bahwa kalau mereka pindah itu bukan karena ada embel-embel atau seperti yang ditudingkan, tetapi memang karena panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Kita langsung lihat saja, saudara. Semoga memberkati. Selamat menyaksikan. Shalom, Jemaat Murtadin Indonesia, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita memulai setelah kita berdoa pagi dan membaca, ngobrol tentang firman Tuhan. Di sebelah kanan saya ini ada Ahmad Mameto, seorang penginjil jalanan, dan sudah membuktikan dirinya selama ini bahwa dia mengikuti Yesus itu adalah kebenaran, adalah kenyamanan bagi batin, bagi olah rasa, olah batin, dan olah iman yang luar biasa. Dari setelah saya melihat dia, dia juga tadi malam sudah live dengan penonton Gereja Murtadin Indonesia. Anda sudah mengenal dia sedikit banyak, tapi sekarang ini obrolan santai bagaimana menyikapi kehidupan dan berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka dengan hidup toleransi dan damai. Saudara Mameto, apa tanggapan orang setelah Anda masuk Kristen? Ya, sebagian besar keluarga atau tetangga atau teman-teman itu ada yang biasa saja, tapi ada juga yang tiba-tiba berubah. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa babat data karena ada yang biasa saja menyatakan itu suatu hal yang. Tapi ada juga yang terlihat berubah. Ya. Perubahannya bagaimana? Mengatakan kamu ini masuk Kristen karena apa gitu? Ya itu banyak yang menjudge bahwa rasanya terkenal kan yang di dunia maya ini kan ada Ahmad Fauzi, termasuk Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim yang terkenalnya selama ini kan beliau murtad gara-gara tergiur oleh uang. Padahal menurut kesaksian beliau dulu waktu masih jadi dosen juga malah sering banyak megang uang. Tapi setelah murtad justru malah ekonominya anjlok. Ya mungkin sekarang bangkit lagi sehingga orang mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini murtad karena uang. Terus teman saya si Ahmad Fauzi itu juga, beliau kan alumni sarjana ahli filsafat agama Islam. Jadi alumni pesantren As-Salam Surakarta dan UIN Semarang. Banyak orang mengatakan banyak yang mengatakan bahwa dia murtad karena gila.
skizofrenia. Nah, jika dia dikatakan gila, terus Pak Saifuddin Ibrahim dikatakan murtad gara-gara pengen nikah lagi dengan yang cantik gara-gara uang, lalu bagaimana dengan saya? Saya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih kere. Mungkin lu karena Indomie kali, kata mereka. Nah, ada juga yang mengatakan karena sekardus Indomie. Saya bersumpah atas nama apapun bila pemerintah, sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang pernah mengirimi saya Indomie ke rumah, kecuali bantuan dari kelurahan. Itu pun berapa biji, tidak satu dus. Berapa, Mam? 10 biji dari kelurahan. Itu pun gara-gara ada corona. Tidak satu dus. Itu pun alasannya bukan karena saya murtad. Murtad dalam hal ini murtad terdengar serem sekali ya, Bia. Kata murtad itu menurut saya pelabelan juga sih ya. Karena ya bilang aja pindah agama lah gitu. Pindah kepercayaan. Jangan murtad serem sekali. Pindah ke lain hati gitu. Ke lain pilihan. Oh gitu. Gitu kan. Jadi kalau dibilang saya murtad gara-gara uang, faktanya saya sampai sekarang masih kere. Faktanya, Bi. Masih kere. Dan kalau ada lagi yang lebih kejam dibilang karena sekardus Indomie, faktanya sampai detik ini belum ada yang pernah mengirimi saya sekardus Indomie. Kalau ada yang mengirim nggak apa-apa, saya terima. Nggak saya tolak. Tapi belum ada. Nanti pasti saya kirim. Apa? Santai. Saya kirim lah sekardus Indomie. Jadi sampai sekarang belum ada yang mengirimi sekardus Indomie. Padahal saya keluar, memutuskan untuk keluar dari, sudah lama, sudah 6 tahun yang lalu. Pelebelan kayak begitu tuh sebenarnya bagaimana sih? Ya, kalau Felix Yao mengalami ini, lalu dibilang misal kalau Saifuddin mengalami ini, wah itu azab. Jadi coba ceritakan itu. Ya itu kan bisa dibilang mungkin hanya pelebelan saja. Misalnya seseorang setelah meninggalkan agamanya, terus kemudian jadi mu'alaf, terus jadi makmur, itu dibilang berkah. Tapi di saat seseorang meninggalkan Islam, menggantinya dengan misalnya jadi pengikut Kristen, terus dia makmur, kemudian itu disebut istidraj. Itu salah satu pelebelan. Itu sama kayak iming-iming gitu, iming-iming dari ini bahwa dia itu begini gitu. Sama kayak begini. Jadi saat sesama seiman, sesama muslim terkena hal-hal yang negatif, seperti kecelakaan, terkena bencana, itu disebut musibah atau ujian. Gitu. Musibah atau ujian. Tapi di saat hal yang serupa atau hal yang sama menimpa orang yang tidak seiman, tidak satu percayaan, itu disebut azab. Nah, ini kutukan, azab, laknat. Itu menurut saya hanya pelebelan. Padahal halnya serupa, sama-sama misalnya sama-sama kehilangan mobil karena dicuri orang atau kebakaran atau tabrakan misalnya, atau sama-sama jatuh. Yang satu bisa dikatakan azab, ya buat yang tidak seiman, buat yang seiman bisa dikatakan ujian. Nah ini menurut saya hanya pelebelan saja. Nah jelas Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah azab kepada kaum tertentu. Bahkan Tuhan tidak pernah bertanya kepada kaum tertentu di saat kaum itu berbuat baik. Tuhan tidak pernah bertanya agama kamu apa. Tidak pernah. Jadi ini hanya sebuah pelebelan. Iya.